Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Mari bersama-sama dengan keluarga Bapak Yakob, keluarga Bapak Ephraim Nathan, dan keluarga Bapak Intandiawan. Kita datang menghampiri takhta kekudusan Tuhan untuk menyatakan segala syukur dan terima kasih kita menandai kasih dan kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita dalam penyembahan, kita masuk dalam saat yang teduh. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita lantunkan pujian berbalasan kita dengan membaca Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan, Kematian semua orang yang dikasihinya. ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, bersama-sama dengan kekasih kami, keluarga Bapak Yakub, keluarga Bapak Efraim Nathan, dan keluarga Bapak Intan Diawan. Kami begitu rindu untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu inilah kami Tuhan, yang dipersekutukan melalui live streaming. Biarlah melalui persekutuan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita bagi keluarga. Terangilah kami dengan firman-Mu, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti maksudnya, dan kami dikuatkan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan adalah bacaan kita yang kedua di hari Minggu kemarin, terambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Kita perhatikan ayat yang ketiga bagian B sampai ayat yang keempat. Di sana dicatat, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari nas ini disimpulkan lewat satu tema, derita karena iman
akan berbuah sukacita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tak banyak orang, bahkan termasuk anak-anak Tuhan, yang dapat bertahan di tengah-tengah keadaan yang sangat menyesakkan karena pencobaan hidup. Untuk sekali atau dua kali pencobaan datang melanda, mungkin mereka termasuk saudara dan saya masih dapat bertahan. Seperti ada sebuah lagu, satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan, tetapi jangan sampai 3 kali. Jadi ketika kita sudah berulang-ulang mengalami pencobaan, maka sadar atau tidak, mulailah muncul karakter kita yang asli, yakni menggerutu, uring-uringan, mencari kambing hitam, dan jika tak terkontrol akan membuat pikiran menjadi sumpek, pikiran menjadi stres, akhirnya kehilangan gairah hidup. Pencobaan adalah salah satu pokok yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat pengajarannya kepada para murid melalui doa Bapa kami. Pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-13 dari pasal 6 kitab Injil Matius dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu berarti saudara-saudara, pencobaan adalah sesuatu yang sangat-sangat serius dan hanya sedikit orang saja yang dapat bertahan untuk menjalani dan menghadapinya. Dalam perjanjian baru, pencobaan memiliki dua arti. Yang pertama, pencobaan itu adalah sesuatu yang ditujukan kepada kita, kepada orang percaya, kepada orang yang menyembah terhadap Yahweh, kepada Allah, dalam rangka menjatuhkan martabat dan reputasi kita di hadapan Tuhan. Pencobaan seperti ini, saudara-saudara, datang dari iblis. Kita harus sadar bahwa iblis tidak akan pernah merasa senang dan tenang jikalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Iblis berusaha merusakkan hubungan itu dengan mendatangkan penderitaan dalam segala bentuk, seperti yang dialami oleh Ayub. Harta bendanya habis, anak-anaknya habis, kemudian muncullah berbagai penyakit kulit pada dirinya, lalu datanglah istrinya untuk memperolok-olok dia dan mengajak dia untuk mengutuki Tuhan. Lebih daripada itu, sahabat-sahabatnya datang mempersalahkan dia dan memohon supaya Ayub bertobat di hadapan Tuhan. Itulah gaya yang dilakukan oleh iblis untuk berusaha memisahkan hubungan seseorang dengan Tuhan, karena ia tidak senang orang tersebut hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Apakah hanya dengan kesengsaraan saudara-saudara? Tidak. Juga iblis menghadirkan kenikmatan di depan mata, sehingga kita tergoda lalu tergelincir olehnya. Ingat saudara-saudara, ketika Abraham dan Lot sedang bertengkar, yang sesungguhnya para gembala-gembala bertengkar, ini mengakibatkan terjadi gesekan hubungan kekerabatan di antara mereka, dan Abraham tidak mau antara dia dan Lot
hubungan itu menjadi retak. Lalu saudara-saudara, Abraham meminta untuk memilih. Dan ternyata saudara-saudara, apa yang ada di depan mata, itulah yang menggoda Lot untuk memilih lembah Yordan. Pun demikian ketika kita mengingat kembali kisah Daud jatuh ke dalam dosa persinahan. Tidakkah ia memandang Betseba yang sedang mandi, membangkitkan niat jahat pada dirinya untuk mengambil istri Uria menjadi istrinya. Kenikmatan seperti itu saudara-saudara juga ditawarkan oleh iblis kepada Yesus dengan memperlihatkan kepadanya segala kerajaan dunia. Dan semua itu akan diberikan kepada Yesus jikalau Yesus sujud menyembah sekali saja kepadanya. Itu yang pertama. Arti yang kedua tentang pencobaan adalah sebuah proses dalam rangka membentuk, dalam rangka menyucikan, dalam rangka mengangkat dan menguatkan. Sehingga melalui pencobaan itu, orang yang mengalaminya akan diusahakan keluar sebagai pemenang. Pencobaan seperti ini saudara-saudara adalah pencobaan yang selalu dipilih oleh Tuhan untuk kembali menggembleng umatnya agar mereka menjadi umat yang tahan uji, umat yang takut akan Tuhan, dan olehnya hidup mereka diberkati. Hal seperti ini sangat sulit kita mengerti. Hal seperti ini sangat sulit untuk kita pahami. Terkadang kita bertanya, tidak adakah jalan lain? Lalu Tuhan memilih jalan demikian. Mari kita belajar tentang kehidupan Yusuf. Yang pasti Allah telah merancangkan kehidupan yang berdamai sejahtera bagi Yusuf. Ia telah menetapkan Yusuf untuk mengalami hidup di kemudian hari dalam kehormatan dan kemuliaan. Dan janji itu disampaikan oleh Tuhan melalui mimpi Yusuf. Tetapi setelah mimpi itu apa yang terjadi? Kehidupan Yusuf ternyata tidak baik. Hidupnya dipenuhi dengan derita. Hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan. Saudara-saudaranya membencinya. Bahkan ibu bapaknya pun mempersalahkan dia. Saudara-saudaranya kemudian menangkap dia, membuang dia, memasukkan dia ke dalam sumur. Setelah itu mengangkat kembali dia, menjual kepada orang Midian, lalu ia ke Mesir, di Mesir dia menjadi budak. Selesaikan penderitaannya? Tidak. Ketika ia sudah mulai terangkat, tiba-tiba ia kembali jatuh oleh fitnaan istri Potifar. Ia dipenjarakan. Di dalam penjara ia menjadi kesukaan oleh kepala penjara. Kehadirannya mendatangkan sukacita bagi seisi penjara. Ia sungguh-sungguh menjadi seorang motivator di penjara itu. Sampai pada waktunya 2 orang diceploskan ke dalam penjara. Dan Yusuf memberikan andil yang begitu besar sampai mereka keluar. Dan kepada seorang yang akan dikembalikan posisinya, ia meminta, ingat akan daku. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak diingat. Sampai pada waktunya Allah sendiri yang menggenapi janjinya. Pun demikian saudara-saudara, ketika kita mengingat perjalanan Israel, muncul dalam pikiran kita, tidak adakah jalan lain sehingga Tuhan memilih jalan itu. Tidak akan dicatat di dalam kitab bilangan ada jalan pintas. Tetapi kenapa Tuhan memilih jalan yang panjang, yang berliku-liku, yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Di dalam Ulangan pasal 8 menjadi jelas. Di situ dikatakan pencobaan itu untuk menguji imanmu. Apakah kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
atau bersandar kepada kekuatanmu. Jadi saudara-saudara, pencobaan-pencobaan dalam hidup terkadang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang tangguh dan layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Apa yang terjadi terhadap jemaat di Roma? Terhadap jemaat di Roma, pencobaan itu datang dalam dua bentuk yang saya sebutkan tadi. Dalam arti yang pertama, mereka mengalami penderitaan karena pemerintah Romawi adalah kaki tangan iblis untuk menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, pemerintah Romawi digambarkan seperti naga berkepala 7. Waktu itu panjang, di mana penderitaan harus dialami oleh umat Tuhan. Sebagai bentuk atau cara kerja iblis dalam menghancurkan gereja Tuhan. Tetapi hancurkah gereja Tuhan? Paulus memuji kehidupan dan ketahanan iman umat Tuhan di Roma. Dan karena itu, pencobaan yang terjadi juga mengandung arti yang kedua. Bahwa dengan hal-hal seperti itu, Allah berkehendak untuk menyatakan kuasanya yang lebih besar kepada mereka, jikalau mereka tetap bertahan dan keluar sebagai pemenang. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, indah apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Di sana Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Tema kita, derita karena iman akan berbuah sukacita. Saat sekarang ini adalah saat di mana iman kita sedang diuji. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang berkeluh. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang mengerang. Seolah-olah keadaan ini akan menghancurkan kehidupan mereka. Mari dengan firman ini, kita mau melihat dengan cara pandang yang baru. Bahwa Allah memakai semua ini terjadi terhadap kehidupan kita untuk menguji ketangguhan iman kita. Yang pasti ketika kita bertekun di dalam doa dan setia hidup menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengganti segala keluhan dan kesakitan menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Mari keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga Bapak Yakub, keluarga Bapak Ibrahim Nathan, keluarga Bapak Intan Diawan, semua anak-anak Tuhan di Jemaat Masale, dan semua yang menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale, mari kita bertekun di dalam iman kita kepada Kristus. Dia telah berkorban untuk kita. Dan dinyatakan dalam bacaan kita, pasti kita akan diberkati. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat ucapan syukur lewat pujian Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai dan 3. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi keluarga yang mendapat jadwal pelayanan untuk menyatakan korban syukurnya. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya
untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita akan masuk dalam syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan kami. Untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Sehingga pada malam ini, kami boleh dipersekutukan dengan seluruh umat-Mu, terlebih khusus dengan kekasih-kekasih kami, Bapak Yakub sekeluarga, Bapak Efraim Nathan sekeluarga, dan Bapak Intan Yawan sekeluarga. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang terjadi. Betapa kami diajak untuk melihat semua ini selaku bentuk pencobaan dalam menguji ketahanan iman kami. Ya Tuhan, karuniakanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga kami tidak kecut dan tawar hati, tetapi oleh pencobaan ini kami semakin kuat beriman kepadamu. Tetap percaya akan kasih karunia-Mu yang sempurna melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga olehnya kami pasti keluar sebagai pemenang. Hamba berdoa untuk kekasih-kekasih kami, untuk keluarga Bapak Yakub. Tuhan terus nyatakan kebaikan-Mu dalam segala hidup, dalam segala karya, dalam segala harapan dan kerinduan di masa yang akan datang. Berkati hamba-Mu Bapak Yakub, selaku kepala keluarga, dan selaku teman sepelayanan di Jemaat Masaleh. Engkau mengerti yang terbaik atas setiap harapan dan kerinduannya. Dan karena itu karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, agar ia dimampukan untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, dan juga tugas dan tanggung jawabnya selaku teman sepelayanan di jemaat-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau melalukan daripadanya segala mara dan bahaya, sehingga selalu ada sukacita dalam hidupnya, dan Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan pertambahan usia pada hari kemarin untuk ibu rumah tangga, Ibu Luciana Yakub atau Mama Erwin. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan sukacita ini dan menyatakan karunia-Mu untuk tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, bahkan tugas dan pekerjaannya sebagai tenaga medis. Tuhan yang akan tutup bungkus dia di dalam kuasa kasih dan rahmat, agar ia tetap kuat untuk mengangkat panggilan itu sebagai panggilan yang datangnya daripada Tuhan, dan juga setia di dalam mengemban tugas di tengah-tengah keluarga untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak. Pun demikian, buat anak kekasih Erwin yang ada di Jakarta, Tuhan jaga lindungi dia dalam tugas dan pekerjaannya yang rentan terhadap virus corona. Sebagai tenaga medis, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kebaikan dan kasih-Mu. Pun demikian untuk anak kekasih Olivia yang juga dalam tugas pekerjaan yang sama. Betapa kami rindu supaya Tuhan menjauhkan hidup mereka dari segala mara dan bahaya, sehingga mereka boleh bersuka cita, menikmati tugas dan kerjanya, dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk anak kekasih Freddy Egar. Dalam pendidikannya, kami serahkan hidupnya, kiranya dituntun dan diarahkan oleh Tuhan, agar masa depannya tidak menjadi sia-sia. Memberkati orang tua dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada,
damai sejahtera Tuhan ada melingkupi hidup mereka. Juga kami mau berdoa untuk kekasih kami, keluarga Bapak Efraim Nathan. Tuhan memberkati kekasih kami Bapak Efraim dalam tugas dan pekerjaannya. Nyatakan segala kebaikan-Mu, lapangkan jalan untuk jenjang karirnya, supaya ia senantiasa menerima yang terbaik daripada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Pun demikian untuk ibu rumah tangga Mama Gita, Tuhan berkati dia. Tuhan pegang genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia dimampukan untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Dan melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan. Memberkati anak-anak yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Memberkati Gita, memberkati Gebi, dan memberkati Galvin. Biarlah anak-anak karunia-Mu ini Tuhan, tetap ada di dalam lingkupan kasih dan rahmat-Mu. Tuhan akan tutup bungkus mereka di dalam kuasa-Mu, menjauhkan dari segala hal yang merintangi tumbuh kembangnya mereka. Dan biarlah harapan orang tua demi hidup dan masa depan mereka, Tuhan yang akan mewujudkan. Memberkati orang tua yang ada di Pomala, memberkati orang tua yang ada di Makassar, dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, diberkatilah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa untuk keluarga Bapak Intan Diawan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Intan Diawan di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Tuhan menyatakan kebaikan-Mu untuk setiap harapannya dalam mengelola usahanya. Tuhan memberkati agar melalui apa yang ia kelola, usaha yang ia kelola, boleh mendatangkan berkat damai sejahtera-Mu bagi keluarga, dan selalu ada yang dipersembahkan sebagai syukur di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk ibu rumah tangga yang sekarang ini dalam persiapan-persiapannya untuk menjalani proses persalinan. Mari ya Tuhan, Engkau siapkan segala hal yang dibutuhkan dalam menjalani proses itu, menjaga bayi yang dikandungnya, mengaruniakan kuat dan sehat kepada bayi itu, sehingga pada waktunya nanti boleh hadir di tengah keluarga, melahirkan sukacita dan Tuhan dipermuliakan. Berkati ibu rumah tangga di dalam keadaannya yang hamil berat, karuniakan kuat dan sehat untuk menghadapi proses persalinannya. Selamatkan hidupnya Tuhan, sehingga semua proses yang akan dijalani boleh dijalani dengan baik, di bawah penanganan para medis yang Tuhan akan pakai selaku tangan Tuhan sendiri, sehingga kami boleh bersama-sama menyaksikan kehadiran rahmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan Tuhan kami muliakan. Berkati anak kekasih Meme yang sedang menanti kehadiran seorang adik dalam kehidupannya. Diberkatilah hidupnya dalam tumbuh kembangnya. Biarlah dengan penuh sukacita ia boleh menikmati pertumbuhannya dengan penantian yang diliputi gairah hidup. Seorang adik akan hadir dalam hidupnya, sehingga pada saatnya nanti ia boleh bersukacita menyambut adiknya, boleh menjadi teman sepermainan, dan Tuhan kelak dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya. Pun demikian sidang jemaat-Mu Tuhan berkati, dan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan berkati. Diberkatilah setiap mereka yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Kami berdoa secara khusus buat Prof. Randanan Bandaso yang saat sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit Luramai. Bersama dengan ibu di sana, Tuhan mengawal, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Pun demikian buat cucu kekasih Joshua Asa di Jakarta dan cucu kekasih Chelsea Tanan di Toraja. Tuhan nyatakan kuasa-Mu
untuk pemulihan setiap mereka. Pun demikian buat kekasih kami Bapak Victor Manguma, Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak Eki Kandilino, kekasih kami Audi Mantiri, kekasih kami Jenny Papa Puasa, kekasih kami Ibu Alfrida Paimbonan. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap mereka dan pulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan hamba-Mu sekeluarga. Ada sukacita kami alami karena Epi telah masuk dalam daftar sementara penerimaan siswa di SMA 17. Biarlah Tuhan yang akan terus melapangkan jalan untuk kelanjutan pendidikannya. Memberkati Ade yang ada di Samarinda. Memberkati Diel dalam segala upaya untuk meraih apa yang dicita-citakan. Memberkati Ita dan Geri. Biarlah mereka semua ada di dalam rangkulan kasih sayang-Mu. Memberkati kekasih kami Cali di dalam tugas pelayanan bersama. Pun demikian Pina. Biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati dan melindungi kami sepanjang malam ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Biarlah negeri kami tetap aman dan berdamai sejahtera. Dan kami terus berharap kiranya Engkau melalukan virus corona dari negeri yang kami cintai ini. Inilah doa kami Tuhan. Pun demikian, persembahan syukur dari 3 keluarga yang mendapat pelayanan live streaming. Biarlah semua ini menyenangkan hati Tuhan. Karena kami sampaikan doa ini hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, yang setia mengajar kami doa yang sempurna. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, dan kita angkat pujian, Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala sesuatu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku cerita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu.
pertolongan, berkuasamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, sekalipun pergumulan dan persoalan itu berat harus dijalani dan dihadapi, mari tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memohon kuasa dan kasih-Nya. Mari kita menaklukkan seluruh kehidupan kita di bawah otoritas-Nya, sebab kita percaya Tuhan mempunyai kuasa untuk menggantikan setiap pergumulan menjadi sorak sukacita. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita kepada keluarga yang mendapatkan jadwal pada saat ini, Bapak Yakub, Bapak Efraim Nathan, dan Bapak Intan Diawan. Kiranya dengan firman Tuhan kehidupan keluarga terus diberkati, diberkatilah semua umat yang setia mendengarkan firman Tuhan. Kami mengingatkan pada jam 7 yang sama pada hari esok akan dilaksanakan ibadah PWGT sebagaimana yang telah terjadwal dalam warta jemaat, dan karena itu kepada keluarga yang mendapatkan jadwal agar mempersiapkan diri untuk ambil bahagian dalam pelayanan firman. Demikian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.